Udah. Halo, selamat sore, sahabat Darmais. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anjari Marjianto. Hari ini, hari Selasa, tanggal 2 November 2021. Ini adalah bulan saya. Bulan November adalah bulan saya. Terima kasih sudah bergabung, sahabat Darmais yang masih di kantor. Sekali lagi, tetap jaga protokol kesehatan dan selamat bekerja, selamat beraktivitas. Saya nanti akan mengundang hari ini IG Live Darmais Story dalam rangka ulang tahun Darmais yang ke-28. Kita sudah ulang tahun Darmais ke-28 loh kemarin, tanggal 30 Oktober 2021. Yeay, selamat ulang tahun Rumah Sakit Kanker Darmais. Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya akan dapat tamu yang spesial. Saya akan undang dulu teman-teman dengan Dokter Ira. Dari tim admin sudah bisa ngundang Dokter Ira. Saya coba tunggu apakah Dokter Ira sudah bergabung dengan kita hari ini. Jadi hari ini kita akan bicara soal bagaimana sih tampil cantik gitu bagi pasien kanker yang sudah operasi. Halo, Dokter Ira. Halo Pak Anjali, Aduh. apa kabar? Alhamdulillah, segar sekali sore ini. Sudah ngopi kayaknya nih. Sudah. Oh, Alhamdulillah. Dokter Ira bisa lebih maju gitu supaya lebih kelihatan fokus, lebih maju gitu posisi kameranya. Ya, Bisa? baiklah. Ya, nah, gitu dong. Karena kan lebih, nah, oke. Kan lebih kelihatan cerah loh, kinclong dulu loh. Nah, good, good position. Nah, gitu. Sehat ya, Dok? Ini Sehat. masih di Ya, kantor? masih kita Masih di masih kantor ini? ada masih di rumah sakit ya. Masih di rumah sakit. Hari ini sudah membedah pasien belum?
Ya, tadi Ya, oke, sahabat Darmais. Jadi ini Dokter Ira. Nama lengkapnya saya bacakan supaya nggak keliru. Beliau adalah Dokter Irena Sakurarini, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan MARS, dan panggilan akrabnya adalah Dokter Ira, bukan Dokter Iren. Saya tadi ditegur sama beliau. Bukan, Pak. Jadi saya bukan Iren, Ira. Gitu, betul ya, Dok? ya betul Pak Anjari. Eh, dokter Ira, saya penasaran sakura itu ada hubungannya dengan bunga Jepang itu atau enggak sih sebetulnya? Apa ada turunan dari Jepang ini? Ya, kebetulan saya dilahirkan di Jepang, ya, di Tokyo oleh orang tua saya Wih. saat mereka sedang menuntut ilmu di sana. Ya, jadi diberi nama itu Oh, untuk arigato, arigato, arigato. Arigato, arigato, saya. arigato. Oke, sahabat Darmais, jadi Dokter Ira ini adalah salah satu ahli bedah plastik kita, bedah plastik rekonstruksi. Dan kenapa sih kita mengangkat hari ini cantik setelah menderita kanker? Kenapa tidak, kan gitu ya? Karena banyak banyak yang mungkin belum tahu atau teman-teman mungkin bertanya-tanya apa sih hubungannya antara bedah plastik dengan kanker, kan gitu. Di dalam kanker itu ada terapi, salah satunya adalah plastik bedah. Ada 3 terapi: bedah, penyinaran, dan kemo. Nah, bedah biasanya berkaitan dengan, ya namanya juga bedah ya, kulitnya yang dikurang atau ditambah. Nah, disinilah kemudian bedah plastik berperan. Nah, namun ya, yang kadang kita nggak tahu adalah, atau kemudian orang juga banyak bertanya-tanya, ini kan kalau operasi itu kan gimana ya namanya berkurang, misalnya anggaplah di operasinya di kanker sini gitu ya, ada kekurangan, nanti setelah sembuh ya kelihatannya nggak, estetikanya kurang atau tampil cantiknya kurang atau jadi kurang pede. Nah, hari ini kita mengurangi kekhawatiran itu dengan mengundang Dokter Iren. Nih, Dokter Ira. Saya ditegur lagi nih. Pertanyaan pertama saya adalah, Dok, apakah sebetulnya atau pada saat kapan kita memerlukan bedah plastik yang memenuhi estetika itu? Nah, gitu dulu. Ya. Terima kasih Pak Anjari. Ya, Pak Anjari ini luar biasa, energetik ya. Meskipun sudah sore, tapi semangatnya pagi. Baiklah, Selalu pertanyaannya pagi, memang Dok. eh, sangat sering diajukan ya. Selama saya sudah bekerja di sini selama 28 tahun persis, selama ulang tahun Darmais ya. Wah. Tapi Jadi bedah sejak plastik si sejak RSKD ini procol, Dokter Iren sudah di sini ya? sudah ikut waktu itu sebagai dokter umum. Kemudian saya Oh. jadi bedah plastik tahun 2005, meneruskan sebagai dokter bedah plastik di rumah sakit ini sampai Hmm. sekarang. Pertanyaan ini sering sekali diajukan. Memang pasien yang datang ke rumah sakit kita ini kan yang sudah lumayan stadiumnya agak lama ya. Jadi kalau yang datang awal, biasanya mereka yang terpaksa memang harus melakukan penyembuhan luka dalam kankernya. Kalau seandainya harus dioperasi ada luka. Nah, 2 hal yang dikhawatirkan ya oleh para pasien. Kalau saya sudah sembuh kankernya, lalu lukanya bekas apa tidak? Nah, Nah, itu menjadi iya concern betul. para pasien-pasien kita sebetulnya Pak Anjari gitu. Mm-mm. Jadi berawal dari bekas luka, kemudian kalau seandainya hanya simple saja, tentu tidak terlalu banyak persoalan. Tapi kalau sudah ada Mm-mm. kemoterapinya, ya mungkin penyembuhan luka jadi kurang baik. Terus di radioterapi ya diam-diam kulit yang bagus-bagus jadi gelap, kemudian pecah-pecah, gatal, Mm-mm. bahkan menjadi luka-luka. Nah itu mulai pasien Mm-mm. merasa apakah ini akan berbekas. Karena kalau bicara 20 tahun lalu ya, mungkin pasien masih berpikir Mm-mm. saya sembuh dari kanker, cukuplah, cacat-cacat nggak apa-apa. Tapi semakin ke sini, Mm-mm. Pak Anjar, semakin orang ingin tetap berkarya ya di tengah penderitaannya
dalam menderita kanker pun mereka ingin tampil, ingin bekerja sebagaimana mestinya. Tentu tidak mau dengan wajah yang penuh luka atau misalnya kankernya di daerah wajah, lalu wajahnya terpaksa cacat karena hidungnya yang kanker itu dibuang, masa terus datang tanpa hidung gitu ya. Atau tampil tanpa kelopak mata misalnya. Itu yang untuk kanker. Nah, nantinya ujung-ujungnya pasti juga akan ke kecantikan karena pasien juga ingin tampil ada rambut yang indah ya, walaupun sempat rontok. Bedah plastik bisa memecahkan masalah itu. Kemudian juga kalau memang seandainya sudah sembuh dari kankernya, maka beberapa terapi kanker yang sudah dilakukan itu tidak akan membahayakan operasi-operasi bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang akan dijalani pasien. Jadi kelihatannya kita harus sering edukasi ke pasien bahwa itu tidak akan bermasalah di kemudian hari. Yang penting kita harus bekerjasama dengan dokter yang menangani. Misalnya kalau kanker payudara ya kita bekerja sama dengan dokter kanker payudara. Kalau kebetulan di daerah leher, THT, kita bekerja dengan dokter THT. Dokter kulit juga yang menangani kanker yang di daerah kulit yang memang sudah tidak bisa dilakukan pengobatan oleh dokter kulit, maka kita pasti akan kolaborasi bekerja sama. Itu kelebihan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi Dokter Ira, bedah plastik ini itu diperlukan ketika pertama apakah memang bekas pembedahan atau bekas penyinaran itu ada bekas lukanya, gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua kemudian mengembalikan organ, tanda kutip organ. Kayak tadi misalnya kankernya di mata, maka kemudian perlu bedah yang soal kita punya mata lagi kan gitu ya. Kanker payudara, kemudian juga membutuhkan lagi sudah diangkat, maka kita membutuhkan implan yang membuat seolah-olah itu payudara gitu ya dok ya. Dan yang ketiga tidak hanya sekedar itu, tetapi butuh bahwa ini secara estetika tampil baik, tampil lebih percaya diri. Dari situlah tiga itulah sekurangnya kita membutuhkan bedah plastik rekonstruksi gitu. Ya, persis. Ya, ini yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana peran bedah plastik pada pasien-pasien tumor maupun kanker ya, secara umum. Betul. Dokter Ira, sebetulnya ada tadi saya katakan ada tiga apa ya namanya pilar terapi kanker tadi. Di saat apa itu? Apakah harus hanya bedah saja yang sebetulnya pasien bisa mendapat layanan bedah plastik ini? Gimana dengan penyinaran? Gimana dengan kemo? Ya, sebetulnya kalau bedah udah pasti ya. Jadi karena bekas pisau ya kan, bekas pisau kan. Ya, bahkan bekas luka pun nggak mau yang ngawur-ngawur gitu, maunya yang sembunyi, bekas lukanya yang seperti sedemikian rupa. Padahal dokter bedah kankernya, bedah tumornya masih ingin manage bagaimana supaya kankernya bebas dulu gitu ya. Kalau kemoterapi itu sering kita butuhkan bila pasien sedang menderita luka. Jadi pasien yang mungkin biopsi hanya kecil. Setelah dibiopsi ternyata dinyatakan kanker, bisa langsung kemo dulu. Luka yang kemo itu yang luka kanker, luka biopsi yang kecil itu setelah di kemo itu bisa tiba-tiba tidak baik sembuhnya. Nah itu juga bisa kita bantu dengan keilmuan dari bedah plastik, cara perawatan luka yang baik, kapan ganti batan dengan baik, materi apa yang dipakai, kalau dia sudah sembuh, lalu bagaimana supaya tidak bekas. Kalau radioterapi juga demikian. Kalau ada kebetulan luka yang kecil saja, tapi dengan radioterapi pasiennya ingin dibebaskan dari kankernya, tapi ternyata lukanya jadi malah bertambah-tambah. Malah besar gitu. Kecil, iya, lukanya jelek, penampilannya lalu basah atau malah gatel. Itu kami memang memiliki modalitas untuk membantu, menolong pasien-pasien dalam kondisi seperti ini. Jadi semua lini kita sebetulnya bisa masuk untuk membuat pasien optimal dan terapi radio dan kemoterapinya pun nggak usah ditunda. Kalau dulu kan ditunda dulu, lukanya sembuh dulu, baru kemo radio. Nah nanti tumornya malah di dalam tubuh tumbuh sendiri gitu. Sekarang kita bisa simultan, Pak Anjari, bisa simultan, ya.
Oke, jadi sahabat Darmais, jadi disinilah peran bedah plastik, layanan bedah plastik di RSKD itu ini moga-moga mengurangi kekhawatiran sahabat Darmais yang barangkali eh, mendapatkan apa cobaan menderita kanker, kemudian misalnya anggaplah kita sebut salah satu sebut kanker saja, kanker payudara, kemudian dilakukan terpaksa harus dilakukan pengangkatan, ternyata ada tindakan lain yang nanti bisa kemudian mengembalikan gitu ya, mengembalikan organ kita dengan teknik bedah. Nah, ya misalnya membuat payudara lagi gitu ya, supaya Anda kepercayaan dirinya juga mulai muncul lagi, merasa cantik kembali. Ya, ini kepercayaan diri jadi tambah sehingga Anda bisa berkarya lagi gitu loh. Jangan nggak ada alasan untuk minder nih buat survivor kanker. Nah, Dok, bisa nggak disebutkan nih sebelum sahabat Darmais barangkali Anda bisa bertanya melalui kolom pertanyaan ya. Saya udah ada 2-3 pertanyaan ini sebelum saya tanyakan ke Dokter Erin. Sahabat Darmais bisa bertanya loh. Silahkan Anda akan dijawab langsung oleh dokter cantik kita, Dokter Ira hari ini. Dok, sebetulnya kalau misalnya pembedahan plastik sendiri, secara teknik awamnya kayak apa sih Dok? Kan bahasa saya itu bedah itu ya tetap dibelek gitu. Nah, tadi kan kankernya udah dibelek, udah nggak ada nih kankernya. Lah kok di black lagi ya? Terus yang di black apanya gitu loh. Nah, coba dijelaskan Ya. sebetulnya bedah plastik secara awam itu kayak apa sih? Coba. Bedah plastik itu mencakup rekonstruksi dan estetik. Jadi kalau pernah mendengar Mm kata -mm. estetik, itu sebetulnya ranah dari bedah plastik. Jadi kami adalah Mm dokter -mm. dengan keilmuan bedah, mempelajari ilmu bedah, lalu mempelajari rekonstruksi dan estetik. Jadi mungkin awam sering bertanya, oh kalau operasi sama tutup bedah plastik kulitnya nggak bakalan, bekasnya tuh nggak bakalan ada, pasti hilang begitu aja karena tutup bedah plastik loh gitu. Nah kayak gitu, jadi Mm. sebetulnya menangani dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, kondisi-kondisi luka, kondisi misalnya disebabkan oleh ya kanker tadi, tumor ya, operasi segala macam, ada luka bakar, ada karena kecelakaan, ada juga karena cacat lahir. Nah itu kan komponen rekonstruksinya juga ada, memperbaiki fungsi Mm. ya, kalau rekonstruksi memperbaiki fungsi Pak Anjari, sehingga fungsinya bisa kembali normal, minimal mendekati normal kalau dia kecacatannya serius, lalu disambut dengan penampilan yang baik. Jadi yang sudah Ya. baik dengan keilmuan bedah estetik yang indah menjadi lebih indah lagi, lebih mengembalikan kepercayaan diri pasien lagi. Nah tadi mengenai masalah luka ya, sebetulnya kita tidak kayak magic gitu, seret terus tahu-tahu lukanya hilang gitu, enggak. Tapi kita Nah, ketok magic gitu, diketok-ketok langsung hilang iya, gitu ya. gosok-gosok sama plastik ya, tutup bedah plastik, operasinya pakai plastik gitu. Ada yang bisa ditempel. Bukan seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bila ada luka nih, contoh aja luka. Kita berusaha menaruh luka itu di tempat yang tidak kelihatan, tersembunyi ya. Kemudian luka yang timbul sehalus mungkin, serapih mungkin, Oke. sesuai dengan anatominya. Kalau operasinya di daerah pipi, ya jangan pipinya dibelah dibagi dua, tapi kita bisa ambil misalnya di bawah kelopak mata sini, kemudian di samping hidung, lalu diikuti dengan garis senyum. Sehingga ketika sembuh, ya masih cuma garis tipis aja, itu orang nggak ngeh gitu. Bahwa kita sudah pernah menjalankan operasi yang sebetulnya heboh sekali. Tapi kalau dokter bedah plastik mengajarkan bekerja sama dengan dokter DPJP aslinya ya, yang megang misalnya taruhlah ada tumor di pipi ya seperti tadi itu bisa banyak dokter bedah yang berperan. Nah kita ikut dari awal itu lumayan membantu penyembuhan luka yang lebih nyaman, lebih tidak terlalu menyiksa, bekasnya juga mungkin harusnya kelihatan misalnya 50% di tangan dokter bedah plastik bisa ditekan di bawah itu sehingga bisa ditutup dengan concealer. Lalu kalau udah tampil di depan masyarakat, apalagi sekarang kayak gini ya, kita selalu ngomong dengan HP kita, ngomong dengan komputer kita, terus kita sering liatin muka kita sendiri Pak Anjari. Ini kita lihat oh ya muka kita kok ada bekas jerawat di sini ya, oh di sini.
Nah itu kan jadi tidak prima penampilannya. Oleh sebab itu Iya, yang dokter bedah penampilannya tidak plastik, prima dan percaya dirinya jadi turun, ya kan gitu ya. iya itu dia Dok, jadi yang harus kita. proses bedah itu sebetulnya tadi ya mengurangi kalau toh ada luka, lukanya minimal mungkin atau tidak kelihatan, atau kemudian mengambil dari tempat lain untuk menutup bagian yang tadi dibedah gitu ya, semacam gitu ya dok? Ya, itu betul. Jadi rekonstruksi itu memang seandainya nih pipi sama rahangnya ada kankernya, terus oleh dokter bedah plastik diambil, lalu dokter bedah onkologi, Heeh. maaf dokter bedah plastiknya diajak bersama-sama atau dengan dokter bedah onkologi saja, lalu nanti di kemudian hari ketika sudah harus di refinement, nah itu biasanya kita juga sudah dilibatkan. Biasanya sih dari awal kita sudah dilibatkan, Dari apalagi awal dia ya. seorang wanita Eh, yang ya yang sangat mungkin sangat ya apa ya hati-hati dengan luka di wajahnya gitu ya. Itu juga bisa atau di daerah lain yang nggak kelihatan, misalnya ada bagian tertentu di heeh, payudara yang hilang misalnya. Memang heeh. bisa ditutupi dengan dan pakaian sedemikian rupa, tapi mungkin pasien ingin juga memiliki payudara yang diambil dari bagian-bagian Lebih tertentu. Itu juga nyaman lah gitu, nggak cuman ditutup-tutup, disumpel-sumpel gitu ya dok ya. betul, pastinya dari daging sendiri bisa dipindah, itu ada ilmunya dan dipelajari oleh banyak Oke, ahli. jadi Dan bisa dari daging sendiri. untuk Dok, kalau ini bicaranya biasanya orang kenapa enggan mendapat tindakan itu karena efek samping. Nah, sebetulnya dalam bedah plastik ini seberapa besar efek sampingnya? Antara risiko dan manfaat biasanya seberapa imbang begitu, Dok? ya, harus ada planning yang baik. Harus ada pembicaraan yang baik antara dokter utama ya kalau itu kanker ada dokter penanggung jawab utamanya, lalu kami Heeh, sebagai dokter yang membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di luar kankernya, kemudian heeh. pasien juga sudah diberikan banyak materi. Risikonya biasanya Hmm, terjadi kalau planningnya kurang baik, misalnya dalam keadaan operasi terburu-buru ya, kemudian pasien tidak taat kepada nasihat dokternya, misalnya masih basah lukanya heeh, sudah berenang, atau jangan heeh, kena air dulu tapi terpaksa kena air lalu sudah dikasih tahu oleh dokter bedah plastiknya pakai salep supaya air yang tadi heeh, masuk tidak masuk ke luka tapi salepnya entah kemana misalnya, jadi 2-3 hari kemudian datang mungkin heeh, lukanya sudah sedikit terbuka. Kemudian juga pada kondisi-kondisi operasi seperti misalnya hidung tadi ya yang hilang karena ada tumornya lalu kita pasang implan ya. heeh, Nah implan itu benda heeh, asing pada tubuh kita. Atau kalau mau yang nggak mau benda asing, ambil dari tulang tulang iga juga bisa. Tapi selama operasi, setelahnya 5 hari sampai 10 hari, itu ada beberapa heeh, masukan dari dokter bedah plastik untuk misalnya tidak jangan sampai terjatuh, kemudian jangan sampai menderita pilek atau batuk sehingga sering harus memegang-megang hidungnya, jangan merokok, jangan minum minuman keras, vitamin-vitamin harus ditingkatkan, makanan yang baik. Nah itu biasanya sih heeh. pasti sembuh dengan itu. Jadi kita nanti dapat nasihat kok dari dokter bedah plastiknya. Jadi case by case Iya. sih, nggak semuanya. Artinya Artinya risiko atau efek itu juga sebetulnya memang pasti ada, namun itu bisa dicegah, gitu ya dokter dokter Ira ya. Bisa. Terutama jika Iya. kemudian pasien memang mengikuti saran-saran dokter, mengikuti edukasi dokter. Iya. Dokter Ira, Iya. ini Iya, Pak. saya ada banyak pertanyaan, tapi teman-teman rasanya bertanyanya lewat kolom komentar, jadi saya agak kesulitan kesulitan membaca. Jadi kalau bisa teman sahabat Darmais pertanyaannya lewat ini ya, kolom pertanyaan supaya asik. Saya akan tanya dulu 2 pertanyaan yang sudah masuk awalan. Dokter Ira, apakah ada obat khusus bekas jahitan bisa hilang pasca operasi? Nah, ini obat khusus untuk bekas jahitan, apakah bisa? Yang kedua, kalau botak, boleh nggak sih extension rambut gitu? Kalau botak gitu, boleh nggak extension rambut? Oke, itu 2 pertanyaan dulu, Dok. Gimana? Ya. Terima kasih Pak Anjari. Pertanyaannya
keren banget nih. Lagi Heeh. banyak juga yang bertanya bekas luka itu nggak pernah berhenti ya orang bertanya ya. Apakah ada obat Banyak khusus ini gitu ya? pertanyaannya, saya Jadi sedang mengumpulkan sebetulnya ini, Dok. iya, bekas luka itu sebetulnya bisa disamarkan, tidak bisa dihilangkan terus Mm-mm. disapir terus nggak kelihatan tuh kayaknya enggak. Pasti ada Nggak bekasnya, kayak tapi magic lah samar. gitu Nah, ya. caranya gimana? Ya, ada modalitas pengobatan misalnya dengan menempelkan silikon tipis ya berupa pita yang bisa ditempelkan di luka tersebut selama 28 hari lamanya, bisa dicuci ya, itu spreadnya bisa dicuci, bisa kita tempelkan lagi. Itu dilakukan selama 28 Heeh. hari. Atau bisa juga dengan mengoleskan semacam gel yang ada di banyak pasaran sekarang, berbagai merek, tapi Heeh. sama, yaitu itu mengandung silikon khusus untuk menyamarkan bekas Mm-mm. luka. Kalau dia tebal dia Heeh. ditipiskan, kalau dia gelap dia diterangkan. Kalau dia lebar maka dia dikecilkan. Namun memang itu harus Diciutkan gitu sabar ya. karena tidak bisa segera. Ya. Kemudian ada juga dengan injeksi ya. Kita berikan injeksi Heeh. khusus supaya luka itu menjadi kalem. Itu harus dinilai oleh seorang Heeh. dokter supaya bisa tahu modalitas mana yang cocok ya. Bahkan radioterapi. Heeh. Radioterapi untuk kanker Heeh. itu sebetulnya di bedah plastik bisa kita pakai untuk menekan kejadian keloid. Keloid yang tebal yang luar biasa Oh. biasanya pada luas Heeh. ya, yang kebetulannya ya amit-amit ada yang kena luka bakar dan sebagainya, sampai tangannya sampai melepuh lalu sembuhnya jadi mengkerut misalnya. Nah itu setelah dioperasi Heeh. kita bisa bantu dengan terapi supaya lebih lembut. Itu kalau kasus yang berat. Tapi yang ringan-ringan tadi bisa kita terapkan seperti yang tadi saya Bisa ya. sampaikan. Mudah-mudahan menjawab Oke. ya. Artinya sebetulnya ada Kemudian ada yang ada obat untuk itu ya, Dok. Mm-mm. ya, ada banyak dan kita bisa pilihkan, kita akan bantu Banyak. mencari obat yang tepat dengan kondisi luka yang seperti apa. Apakah lukanya Seperti apa kering, betul. Akhirnya infeksi, memang kembali lukanya seperti apa gitu supaya kemudian dokter bisa meresepkan obat yang tepat kan gitu ya, Dok ya. ya, Oke. apa perlu pembedahan eh teknik gitu kan. nah, Ya. gitu. Terus yang botak Nanti ya? kalau bedah plastik ya, ya yang botak apakah perlu extension rambut? Ini kayak saya nih, Dok. Ini perlu extension nggak nih? Sebetulnya mungkin pertanyaannya kalau pada pada eh, apa ya teman-teman sahabat Darmais yang ingin supaya penampilannya berbeda karena biasanya mungkin sudah Heeh. rontok rambutnya sebab tertentu, itu memang ada beberapa teknik ya. Kita bisa menanam rambut sendiri, Heeh. ditanamkan, dipindahkan. Jadi kita ambil satu strip di belakang. Biasanya laki-laki rambutnya di belakang Heeh. masih bisa diambil satu strip, lalu kita tandur ya, Oh. kita ambil satu, kemudian kita pindahkan. Sebelumnya dikasih ramuan lah supaya tanamannya bisa tumbuh. Tetapi memang kondisi untuk Ya. menjamin bisa tumbuh 100% itu lain lagi ceritanya. Atau ada juga beberapa model ambil rambut dari bibit rambut yang memang belum kelihatan tumbuh tapi bisa diambil dengan sistem stem cell kemudian Heeh. ditanamkan. Ya, memang Hmm. itu sekarang ini sudah ada penelitiannya dan sudah banyak yang sudah mempelajari. Tapi saya sendiri memang Ya, tidak artinya mempelajari itu. memungkinkan. Oke. Oke. Dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi sahabat Ya, Darmais tolong bertanyanya sekali lagi di kolom pertanyaan itu di sebelah kanan bawah itu ada tanda tanya gitu, tolong di situ ya. Kalau lewat komentar saya bacanya agak sulit. Ini saya coba temukan dari bawah. Ada dari Sabineko, sore Pak Anjari dan Dokter Ira. Saya mau nanya nih, kalau rekonstruksi payudara setelah masektomi, apakah mungkin dilakukan pada saat bersamaan? Masektomi dilanjutkan dengan rekonstruksi langsung. Jadi mastektomi dengan rekonstruksi langsung apakah bisa tuh, Dok? ya, terima kasih. Bisa, jawabannya bisa. Namanya immediate Hmm. reconstruction. Jadi masih basah ya. Jadi begitu diangkat, memang tergantung dari Heeh. stadiumnya.
memungkinkan langsung dilakukan rekonstruksi. Bisa dengan memakai Ya. jaringan sendiri dipindahkan atau dengan silikon cohesive gel implant ya yang memang khusus untuk medical grade. Itu bisa langsung, namanya immediate reconstruction. Silahkan nanti bisa dibahas dengan teman-teman bedah onkologi dan bedah plastik di sini. Ya, Ya, oke. Ini Sabineko ini menjelaskan lagi nih dok, karena di beberapa kasus yang saya baca di luar negeri, terutama di US, ini adalah pilihan entah dengan implan atau flap. Tujuannya agar pasien tidak merasa down atau mengalami body dysmorphia. Ya, saudara Sabineko tadi disampaikan oleh dokter Ira bahwa ini bisa ya ada pilihan. Tentu sekali lagi itu nanti dokter yang akan jadi Anda perlu konsultasi yang tepat seperti apa tentu karena beda kasus tentu beda intervensinya begitu ya dok ya. iya betul. Ini Betul dari sekali. sahabat saya nih sahabat. Selanjutnya ya dok, Lena Lampung 36. Oh, ini teman saya nih dok, nggak tahu nih. Ini mungkin mau bedah plastik juga nih kayaknya. Tanya dok, untuk tindakan bedah plastik untuk estetika ini, apakah termasuk dalam jaminan BPJS Kesehatan? Lah, mau cantik tuh pakai BPJS Kesehatan, bisa ditanggung atau enggak dok? Kalau untuk murni ingin tampil lebih baik, itu sepertinya memang asuransi belum menanggung ya. Dan Iya. BPJS masih fokus untuk terapi. Jadi mudah-mudahan Primer, suatu iya. hari Jadi, mungkin. Tapi kalau rekonstruksi sudah ya, rekonstruksi ditanggung. ya. Jadi harus dipisahkan nih sahabat Darmais, kalau itu bedah rekonstruksi dalam konteks memang itu pemulihan, iya ditanggung. Tetapi kalau dalam estetika, tampil lebih cantik, agar lebih percaya diri gitu ya dok. Memang kalau untuk estetika belum di cover. Jadi BPJS belum, apalagi ya asuransi tertentu kali, ya dok ya. Ya. Kira-kira Ya, kalau kayak saya ini butuh estetika apa dok? Dok, kalau kayak saya ini butuh estetika apa kira-kira? Pak Anjari sudah ganteng. Nanti banyak yang naksir loh Pak. Alhamdulillah. Nanti repot Pak kalau Saya banyak ini yang naksir. Oke, sahabat Darmais, tolong pertanyaannya yang sudah di atas diulang, ditulis di bawahnya supaya lebih ini, supaya kita tampil cantik hari ini. Dok, saya ada pertanyaan yang sangat apa ya dok, sangat polos, tapi tolong dijawab. Kenapa sih namanya bedah plastik dok? Saya jadi bingung apa pakai plastik. Ya, bedah plastik. Plastik itu berasal dari satu kata Yunani, plastikos, artinya membentuk. Jadi bedah plastik itu bedah bentuk sebetulnya. Ya, jadi disebutlah bedah plastik. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan plastik belanja ya Pak. Benar-benar nggak ada tempengan hubungannya. plastik itu bukan ya dok? Bukan. Bukan. Pokoknya. Lah ini saya justru heran. Ya. Oke, justru saya heran plastik apa yang membuat cantik? Iya bedah plastik dok, gimana sih pertanyaannya? Oke, ada pertanyaan lain dari New Rahmawati. Dok, habis kemo kulit jadi gelap. Itu karena kemo atau sering transfusi darah ya? Wah ini pertanyaannya bukan buat dokter Ira, tapi kalau dokter Ira bisa menjawabkah? Kemo setelah itu kulit jadi gelap. Saya akan coba menjawab berdasarkan pengalaman. Pada kemo tertentu, ya jenisnya tertentu karena kandungannya sedemikian rupa, maka ketika masuk ke tubuh seseorang bereaksi bermacam-macam. Ada yang mungkin salah satunya adalah kulit yang gelap. Kalau mengenai transfusi, saya kurang tahu ya, saya belum ada masukan, mungkin saya harus baca lagi apakah transfusi yang sering itu bisa membuat tumpukan vero itu bisa membuat kulit itu lebih gelap. Tapi saya pernah lihat yang makan wortel, katanya ini makan wortel itu bisa kuning atau tidak. Nah itu saya juga belum pernah lihat, tapi konon ada. Kalau memang ada itu menarik ya. Kenapa apa yang ada dalam tubuh kita itu terpancar dari kulit?
Itu memang menarik sekali itu untuk Hmm. dibahas. Ya. Dok, berdasarkan pengalaman Dokter Ira, sebetulnya kasus kanker apa yang membutuhkan bedah plastik ini sebetulnya? Atau lebih banyak pasien itu membutuhkan bedah plastik ini pada ketika dia kanker apa? Sebetulnya lebih banyak pada kanker yang sifatnya tumbuh, yang harus diangkat, yang Hmm. meninggalkan ruang atau perubahan organ ya. Misalnya Hmm. taruhlah Hmm. ada tumor di misalnya di salah satu jari gitu ya, sampai besar Hmm. gitu. Nah, ortopedinya mungkin akan melakukan suatu tindakan. Nah, itu kita bisa membuat Hmm. flap ya, membuat flap. Flap itu Hmm. memindahkan kulit dari bawah ke atas ya, supaya kulit yang tadi Hmm. terbuka, tulangnya mungkin terjadi kecacatan itu kita bisa perbaiki. Hmm. Demikian juga wajah, Hmm. leher, semua bisa kita lakukan. Jadi pada dasarnya Oh, semua oke. tuh ya, ya seperti itu. Artinya semua kanker sebetulnya membutuhkan, tapi yang paling banyak memang yang kanker-kanker yang memang tumbuh atau gitu ya, meninggalkan apa namanya, Ya, lubang ya, atau gitu ya dok. ya betul. Harus Hmm, diganti ya, mungkin perlu diganti harus dengan diganti. iya, Nah bahasanya itu supaya fungsinya ah, kembali, supaya fungsinya kembali gitu ya. ya, ya, luar biasa memang. Hmm. Upayanya memang Eh, harus. nah dok, seolah ini yang dalam ini ketika dokter Ira menjelaskan ini saya berpikir bahwa jadi bedah plastik akan memakan waktu ya dok ya berarti. Ya pasti Berapa lama karena sih sebetulnya? ya tergantung dari jam terbang dokternya juga ya dan apa yang harus Hmm. diganti, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau Heeh, sederhana ya heeh. tidak terlalu lama, tapi kalau perlu bedah istilahnya kayak mengambil daging atau tulang dari kaki dipindah ke Heeh, rahang itu perlu tim yang besar dengan organisasi yang baik di kamar operasi itu heeh. bisa makan waktu jam-jam. Bahkan kalau juga sampai Hmm. harus mentransfer saraf, mentransfer sebagian otot Heeh. atau mungkin 3 otot barangkali, seperti misalnya Hmm. kanker pada daerah panggul gitu ya. Panggul itu kan berisi macam-macam organ di Hmm. situ ya. Ada daerah yang harus Hmm. dibersihkan dekat pangkal paha, kemudian di daerah bokong. Nah itu semuanya kalau mau dilakukan. Makanya kalau datang itu penyakit kalau bisa jangan terlalu dalam keadaan berat ya, sehingga Iya, rekonstruksinya juga luas-luas tambah berat gitu. juga gitu ya. Kalau masih datang Oke. kecil, Dok, mungkin dengan satu luka udah beres gitu. Itulah maksudnya. jadi artinya ada yang satu hari one day care gitu ada dalam bedah One plastik day, itu. ya kalau office based surgery memang kita ada banyak kategorinya. Misalnya seperti Heeh. operasi taruhlah tai lalat di kelopak mata, lalu membutuhkan simetrisitas kanan dan kiri ya, misalnya ada kelopak Heeh. mata di ada sesuatu yang tumbuh lalu diambil ya. Heeh. Tapi ketika dijahit ternyata tidak sama, maka kita harus lakukan operasi untuk kelopak mata sebelahnya supaya nanti jatuhnya sama. Nah, itu bisa Sama. dilakukan Oh, itu tanpa yang non menginap. kanker ya, Dok? Itu yang non kanker ya? Iya, iya. Itu ya. Kan jadi bisa nggak usah menginap toh. Bisa mampir Iya, iya, di iya, rumah. iya. Mungkin siang hari saya operasi kecil dulu, Hmm. nanti dikasih plester yang kecil supaya bisa kembali bekerja. Kalau nanti sudah Oke. WF ya, WF Udah from normal kembali office. lah gitu ya. Iya, Artinya sahabat Darmais, jadi Dokter Ira dan tim di Rumah Sakit Kanker Darmais ini bedah plastik juga selain kanker juga yang non kanker. Tetapi kalau yang kanker kira-kira ada yang one day care nggak dok? Satu hari gitu bisa selesai itu ada? Tidak banyak, tapi ada ya. Banyak Kalau ya. kantornya Oke. kecil dengan flap yang lokal, kita bisa tanpa nginap, bisa saja. Oke, dok, ini ada dari Herlin Fitria Unis. Maaf baru gabung, bagaimana dengan mastektomi, dok? Oh, mungkin maksudnya mastektomi ini apakah membutuhkan bedah bedah plastik rekonstruksi? Perlu lah ya, dok Kalau ya? ya, kalau mastektomi yang mungkin bukan di stadium pertama,
atau maksud saya udah stadium yang agak lanjut. Mungkin yang dimaksud adalah mengembalikan bentuk payudara menjadi bentuk yang normal gitu ya. Nah, itu rekonstruksi dilakukan banyak modalitas ya, bisa dengan implan, bisa dengan jaringan dari perut dipindahkan, bisa juga otot dari punggung dibawa ke depan. Nah, itu harus menginap sih kalau menurut saya. Menginap paling sedikit sehari, besok pagi-paginya udah bisa pulang. Kalau untuk bedah rekonstruksinya. Ya, kemudian harus ditanyakan juga apa janjinya dengan dokter bedah tumornya ya, apakah besok harus kembali atau menginap lagi semalam, itu semuanya harus didiskusikan. Oke, ini bergabung Dokter Agassi Suseno, ini rekan kita nih, nggak tahu beliau nonton nggak apa-apa. Minggu lalu dengan beliau soalnya soal bedah kulit. Halo, selamat sore Dokter Agassi, selamat menyaksikan obrolan kita ini. Apa kabar? Kita sering ya ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya sahabat Darmais ini ada yang survivor cancer, terus kemarin belum sempat dilakukan bersamaan misalnya bedah plastik rekonstruksi, apa yang mesti dilakukan oleh sahabat Darmais ini untuk bisa mendapat layanan bedah plastik, Dok? Halo? Ya, kita tunggu sahabat Darmais, silakan sambil kita menunggu Dokter Ira supaya kembali jaringannya. Silakan Anda masih ada waktu nih bertanya melalui kolom pertanyaan di sebelah kanan saya gitu ya. Sebelah kanan saya itu ada tanda tanya. Itu silakan sampaikan pertanyaan Anda di sana gitu ya. Supaya kemudian kita bisa bergabung. Ya, kita tunggu apakah beliau masih bisa nyambung dengan kita sore ini. Jadi kita tadi membedah soal bagaimana survivor cancer, teman-teman atau sahabat Darmais yang dilakukan pasca operasi kanker, kemudian memang membutuhkan gimana supaya fungsi organnya kembali yang bekas operasi tadi. Ya, bekas operasi kembali atau kemudian ingin tampil lebih cantik kembali lagi gitu, fungsi-fungsi organnya tampil lebih estetik, tampil lebih cantik, lebih ganteng gitu, lebih keren. Terus kemudian juga tambah percaya diri, maka ada layanan bedah plastik buat pasien-pasien pasca operasi kanker. Jadi tadi kita diskusi bahwa selain bedah, bisa saja sahabat Darmais yang memang menderita kanker pasca penyinaran misalnya itu juga bisa dilakukan bedah plastik. Selamat datang lagi Dokter Ira. Kita sebetulnya di jelang akhir. Kenapa tadi sinyalnya? Mungkin saya diajak kita umpet nih sama diajak Dok, ini gimana buat sahabat Darmais yang ingin melakukan atau mendapat layanan bedah plastik rekonstruksi ini? Bisa dijelaskan bagaimana tahapannya atau prosedurnya? Prosedurnya biasa saja. Silakan datang ke Poliklinik Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Kalau untuk swasta pagi dan sore ada di Cendana. Kalau misalnya untuk BPJS kita ada di lantai 2. Ya, kita biasanya kerjasama juga dengan dokter yang utamanya ya. Jadi dokter bedah yang akan menangani penyakit itu sendiri. Tetapi kalau yang non kanker, silakan bikin janji langsung ke Poli Estetik Terpadu, Pak Anjari, supaya teman-teman yang sahabat Darmais yang ingin bertemu saya bisa bertemu di poliklinik dengan perjanjian, sistem perjanjian seperti biasa. Kami tunggu. Oke, terima kasih Dokter Ira sore ini sudah bergabung. Ini ada yang gabung Pak rekan kita juga nih, Dokter Grace Salmon nih. Sudah bergabung. Dokter Grace, terima kasih sudah bergabung sore ini. Dokter Ira, sekarang pernyataan penutup soal bedah plastik. Anda mau membuat pernyataan penutup seperti apa? Atau saran atau nasihat buat sahabat Darmais, silahkan. Terima kasih. Buat sahabat-sahabat Darmais dan masyarakat sekitar yang saya hormati, tampil lebih baik itu adalah hak setiap orang. Dan saat ini kita bisa melakukannya dengan baik ya, sesuai dengan keilmuan yang ada.
tanpa merubah identitas diri kita sendiri, kemudian fungsi juga kita harus memiliki fungsi yang optimal. Bila kebetulan kita tidak beruntung, lalu kita menderita suatu penyakit, maka jangan kecil hati. Kami ada di tengah-tengah sahabat-sahabat Darmais, kami siap membantu semaksimal mungkin. Demikian. Oke, terima kasih Dokter Ira. Sebuah penutup yang nanti akan saya ulang di kesimpulan bahwa terima kasih sudah berteman menemani kita dengan sahabat Darmais ngobrol-ngobrol soal bedah plastik, bagaimana tampil cantik buat pasien kanker gitu. Kenapa enggak kan gitu ya? Karena ternyata tampil cantik penuh estetik itu adalah hak. Dan kemudian buat sahabat Darmais yang menderita kanker, ingin mengembalikan fungsi organnya, kemudian tampil lebih percaya diri dengan tampil cantik, maka kemudian salah satu solusinya adalah dengan layanan bedah plastik yang ada di Rumah Sakit Kanker Darmais. Sekali lagi, Dokter Irena Sakurarini, matur nuwun sudah bertemu dengan kita hari ini. Sampai ketemu lagi ya, Dok. Kira-kira nanti kalau ini saya mau periksa wajah saya biar kelihatan kelincong ke Dokter Ira lah ya. Tapi botaknya bisa hilang kan gitu. Nanti terlalu ganteng. Repot kita di Darmais. Oke Dokter Ira, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih kepada sahabat Darmais. Kita sampai akhir di sini. Sekali lagi kita akan jumpa minggu depan dengan topik yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Jika Anda semuanya ingin ingin ada aspirasi bedah apa yang mau dibahas, kanker apa yang mau dibahas, bisa sampaikan pertanyaan soal ini. Oke, ada pertanyaan yang belum dijawab. Mohon maaf. Teman-teman admin mohon dicatat pertanyaan yang belum jawab dan sampaikan ke Dokter Ira ya. Saya kira waktunya sudah habis, nanti dicatat dan kemudian kita akan jawab lewat Japri. Mohon disampaikan pertanyaan lewat Japri soal bedah plastik ini dan kita akan tanyakan ke Dokter Ira sehingga Dokter Ira bisa menjawab melalui admin Rumah Sakit Kanker Darmais. Kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat sore dari Marjanto, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, Dok. Permisi. Terima kasih, Pak Heri. Selamat sore. Udah, stop.